Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kali ini saya Macik Betawi sebagai pengamat luar negeri khusus negeri jiran Malaysia hendak membahas pasal keterbatasan Malaysia yang menguntungkan jutaan orang asing. Ada satu pertanyaan menarik. Kenapa banyak orang asing, bahkan ada jutaan yang hadir di Malaysia dalam berbagai bentuk aktivitasnya? Jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya simpel. Jutaan orang asing yang datang ke Malaysia sebab mereka mempunyai keterbatasan diri sehingga membutuhkan Malaysia. Dan orang Malaysia pun juga mempunyai keterbatasan diri sehingga membutuhkan kehadiran orang asing. Satu contoh faktual keterbatasan Malaysia yaitu kekurangan tenaga kerja untuk melakukan berbagai aktivitas pembangunan. Sedangkan orang asing yang datang ke Malaysia di negara asalnya juga mempunyai keterbatasan terhadap lapangan pekerjaan. Sehingga kedua pihak karena dibatasi keterbatasan diri, maka mau tak mau harus saling membantu satu sama lain. Maka itulah yang disebut dengan istilah simbiosis mutualisme, yang merujuk pada hubungan yang saling menguntungkan. Jadi dalam hal ini kedua pihak Malaysia dan orang asing itu mempunyai posisi setara, sehingga tak ada pihak yang perlu merasa superior dan inferior. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa manusia dirancang Allah sebagai makhluk yang lemah, penuh keterbatasan diri, sehingga harus saling mengisi dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sehingga ketika kita semua sebagai manusia bergantung kebutuhan satu sama lainnya, itulah sebabnya manusia disebut makhluk sosial. Dan Allah sengaja menciptakan sistem keterbatasan buat manusia agar manusia mau tahu diri sendiri dan lantas bisa mengenal dirinya yang penuh kelemahan dan keterbatasan diri. Lalu sadar siapa dirinya yang senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Setelah kita mengenal kelemahan, kekurangan, dan kelebihan diri kita dengan sangat baik, maka ujungnya kita bakal mengenal dan memahami Tuhan yang menciptakan kita, yaitu Allah yang Maha Kuasa yang tidak terbatas kekuasaannya dan tidak membutuhkan siapapun. Dan dalam ajaran agama Islam sudah ditekankan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat untuk manusia lain. Jadi, dalam korelasi ini, Malaysia bisa memberi manfaat untuk jutaan orang asing. Dan sebaliknya, kehadiran jutaan orang asing juga telah banyak memberi manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sehingga rakyat Malaysia menjadi lebih sejahtera dan juga tentu bermanfaat banyak buat negara asalnya. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga semua bisa saling melengkapi dan saling mengisi. Jika menyadari hal itu, maka hidup ini akan jadi indah dan damai sebagaimana hubungan Indonesia dan Malaysia yang terjalin rukun dan harmonis, yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perang dan penindasan yang terjadi di belahan bumi lain itu terjadi karena faktor keserakahan manusia yang selalu ingin memiliki lebih setelah mendapatkan sesuatu, sehingga lalu kehilangan kesadaran akan keterbatasan dirinya. Ketika orang sudah kehilangan kesadaran akan keterbatasan diri, maka yang terjadi adalah mabuk kekuasaan dan harta kekayaan dengan menghalalkan segala cara, yaitu menindas dan merampas hak milik orang lain. Nauzubillah min dzalik.
Bila sistem kehidupan yang harmoni telah dirusak manusia, maka tunggulah ajab Allah, hanya soal waktu saja. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.